sudah mulai dalam ya. Jadi dia sudah mulai bercerita masalah internal kehidupan pribadinya. Nah ini, ketika kehidupan pribadi sebetulnya kan hanya pasangan yang tahu. Ketika sudah keluar dari itu, maka itu sudah bukan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya kita masih membahas seputar masalah rumah tangga. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis. Dan dukung terus channel Kang Kumis agar Anda tidak ketinggalan info dan juga update terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 9 tanda wanita atau istri melakukan selingkuh kecil yang mungkin awalnya ini tidak disadari. Lalu apa saja yang perlu pasangan ketahui ya ketika orang memang secara tidak sengaja, sadar atau tidak sengaja atau tidak, sudah masuk dalam lingkaran perselingkuhan kecil ya. Karena perselingkuhan kecil di sini tidak boleh dianggap sepele. Selingkuh kecil sebetulnya adalah mengawali sebuah perselingkuhan yang mengarah ke perselingkuhan fisik. Lalu Anda bisa memahami dari kata-katanya ya. Kata-kata di sini tentunya diimbangi dengan gelagat yang memang ada gelagat serius dan gelagat yang mengandung makna biasa. Nah ini, yaitu kalimat terserah kamu ini. Nah, ketika sudah seperti ini, berarti memang dia seakan-akan ada orang lain di luar sana yang sedang dia perhatikan secara diam-diam. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah selama ini diam-diam pasangan Anda ya, entah itu istri, entah itu suami, lebih suka memperhatikan Facebook daripada face pasangan ya. Ini, ketika dia memang terlihat lebih asik bergaul ya dengan medsos ya, tapi tanpa disadari sudah, jika dia seorang istri, dia pun sudah mulai ya, disadari atau tidak, melupakan kewajiban sebagai seorang istri yang harus lebih perhatian terhadap suami. Nah, ketika perhatian ini sudah beralih ke hal-hal lain ya, sementara hal itu adalah merupakan jembatan komunikasi untuk melakukan perselingkuhan kecil, ini biasanya tidak disadari. Nah, ketika sudah seperti itu, dimungkinkan memang pasangan Anda sudah mulai melakukan perselingkuhan kecil ini. Kemudian yang ketiga, disadari atau tidak ini, mungkin Anda pernah mengalami ya, ketika Anda sedang ngobrol dengan pasangan Anda, kemudian pasangan Anda, walaupun misalnya Anda bicara santai-santai, biasanya menerimanya dengan agak sedikit nada tinggi ya. Jadi kita ngomong asik-asik, dia justru tanggapannya berbeda. Jadi entah apa yang ia dengar, entah apa yang sedang ia pikirkan, dia tiba-tiba akan berkata, kamu memang dari dulu tidak bisa berubah. Nah ini, kalimat-kalimat ini biasanya dia memang sudah mulai menemukan orang lain yang mungkin menurut dia ya, menurut versi dia, ini sifatnya adalah sifat yang ia inginkan ya. Ini sebetulnya hanyalah tipuan perasaan belaka ya, karena tidak ada perselingkuhan yang indah dan tidak ada perselingkuhan yang berakhir dengan membahagiakan, tidak ada. Ini. Kemudian yang keempat, hanya karena ya segelas kopi dan makan siang. Ini biasanya ketika ini sering ia lakukan, maka bisa jadi akan tumbuh ya, mulai bersemilah cinta-cinta di mana lokasi ia berdua berada. Nah ini mungkin lebih dikenal adalah cinta lokasi. Ini biasanya memang awalnya terlihat biasa-biasa saja, namun karena seringnya sebuah pertemuan, ini menjadi keduanya bisa jadi timbul perasaan yang mulai berbeda dari waktu ke waktu ini. Kemudian yang kelima, apakah pasangan Anda suka menghubungi rekan kerja yang lawan jenis ini di luar jam kerja? Ini. Nah, ini biasanya mengawali seseorang untuk membuat alasan lembur, atau memang ada kepentingan mendadak di tempat ia bekerja, atau memang sedang dituntut harus selesai sekian jam atau hari ini, pokoknya segala macam lah alasannya. Tapi ketika itu memang betul-betul lembur, biasanya dia hanya minta izin sama pasangan, tapi tidak lebih dulu menghubungi orang lain yang berada di tempat yang sama, artinya dalam satu pekerjaan. Yang keenam, biasanya dia tanpa disadari, ini sadar atau tidak, si pelaku ini justru mulai merahasiakan ya hal-hal kecil,
hal-hal kecil ini sebetulnya tidak begitu ngepek ya, tidak begitu berbahaya. Tapi kenapa itu saja, yang kecil saja sudah mulai dirahasiakan, apalagi yang besar ini. Ya, contoh-contoh yang kecil mungkin seandainya ditanya sama pasangan, oh maaf saya terlambat tadi ada meeting, ya, ketemu relasi misalnya. Sebetulnya itu tidak masalah kalau memang ia jujur dengan itu. Namun biasanya hal-hal seperti itu sudah dirahasiakan. Kemudian yang ketujuh, ini adalah biasanya dia merasa bahwa dia pun punya hak untuk untuk hidup bahagia. Sebetulnya hidup bahagia ini tentunya adalah idaman semua pasangan, ya, semua pasutri tentunya. Namun di sini kenapa sih kebahagiaan yang seharusnya bisa diciptakan dengan pasangan, kenapa harus dialihkan ke orang lain? Ini kan tanda tanya. Nah, ketika memang selama ini pernikahannya tidak merasa bahagia, kenapa tidak dikomunikasikan? Jadi ketika dibicarakan, mungkin pasangan tahu apa yang menjadi kemauan pasangan agar masing-masing sedikit demi sedikit merubah apa yang selama ini belum pas di dalam hidup berumah tangga. Ini bisa sebetulnya. Kemudian yang kedelapan, ini sudah mulai dalam, ya. Jadi dia sudah mulai bercerita masalah internal kehidupan pribadinya. Nah ini, ketika kehidupan pribadi sebetulnya kan hanya pasangan yang tahu. Ketika sudah keluar dari itu, maka itu sudah bukan lagi pribadi. Karena sebetulnya permasalahan di tempat tidur hanya diketahui oleh pasangan tidur itu sendiri. Artinya jangan sampai ketika ada permasalahan sampai keluar kamar. Karena di situ juga mungkin di dalam kehidupan rumah tangga ada anak, ada orang tua kita barangkali. Nah ketika itu mereka sampai mendengar itu pun sudah membuat jadi rumah tangganya seakan-akan tidak ada kebebasan, ya. Mungkin ketika sampai kabar ini keluar kamar, enak di Anda, nggak enak di yang lain, ini masalahnya. Jadi mungkin kenyamanan dari masing-masing pihak merasa sedikit berkurang. Kemudian tanda yang terakhir sangat jelas ketika memang pasangan Anda sudah mulai kehilangan antusias seksual di dalam melakukan hubungan rumah tangga. Ini sangat terlihat, ya. Jadi antusiasnya sudah berkurang. Kalau toh ia melakukan, barangkali tanpa disadari justru ia bisa jadi membayangkan orang lain. Jadi ini kebahagiaan yang memang semu. Artinya kebahagiaan yang dipalsukan saat melakukan hubungan suami istri. Dia tidak berperan sebagai pasangan Anda, tapi berperan dengan orang lain. Ini sangat berbahaya sebetulnya, ya. Nah sahabat, mudah-mudahan 9 hal yang mengawali perselingkuhan kecil ini bisa Anda pahami dari pasangan Anda. Dan saya yakin sekali bahwa pasangan Anda tidak pernah melakukan apapun, ya, yang berkaitan dengan perselingkuhan kecil atau hanya sekedar selingkuh emosional ataupun perselingkuhan fisik. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmoni bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.